Hari ini kita akan belajar tentang gairah Allah untuk dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid atau orang percaya agar berbuat baik. Tujuannya apa? Perbuatan baik kita hanya ada satu tujuan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, bukan untuk dipuji atau untuk mencari kesenangan sendiri. Tujuannya yaitu agar Allah dipermuliakan. Sebagaimana dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian juga ketika Yesus mengajarkan hal berdoa. Yesus berkata, jika kamu berdoa, tujuannya kalau berdoa dijawab Tuhan bukan untuk memuaskan keinginanmu secara pribadi. Yesus mengajarkan tujuan Allah mengabulkan doa kita supaya Allah ditinggikan dan dimuliakan. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak hanya memerintahkan, Yesus tidak hanya mengajarkan untuk memuliakan Bapa. Yesus sendiri memberi contoh dan teladan. Waktu Yesus diutus Bapanya ke dalam dunia, dia menderita, bahkan disalibkan, mati, dan bangkit dari antara orang mati naik ke surga. Apa tujuan penderitaan Yesus? Yesus menyadari, jikalau aku menjalani tugas Bapa di dunia, aku menderita. Hanya ada satu kerinduan, agar Allah dimuliakan. Demikian dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 27 dan 28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, saudara-saudara, tentang gairah Allah untuk dimuliakan, Allah menyuruh kita untuk melakukan segala sesuatu. Tujuannya apa? Juga bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk sukacita, bukan untuk supaya kita puas dan senang di dunia ini. Allah menyuruh kita melakukan segala sesuatu. Hanya ada satu kerinduan Allah, yaitu Allah dimuliakan. 1 Korintus 10 ayat 31 menjelaskan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, harus kita menyadari, ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan di rumah, kegiatan di kantor, kegiatan di gereja, kegiatan di sekolah, kegiatan di tempat kerja. Seringkali kita cenderung untuk mencari pujian bagi kita sendiri. Tapi dari teks ini, bahwa Allah menyuruh kita melakukan segala sesuatu demi Allah dipermuliakan melalui hidup kita, juga melalui orang lain dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Rancangan Allah bagi seluruh dunia begitu jelas. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa rencana Allah agar bumi penuh dengan kemuliaan. Bumi itu planet bumi ini, bumi yang kita tinggal ini, bukan hanya di negeri kita, tapi di seluruh dunia. Allah punya rancangan bahwa di mana ada manusia, disitulah kemuliaan Allah dinyatakannya. Bumi penuh dengan kemuliaannya. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Haleluya. Rancangan dan tujuan Allah jelas. Tidak ada satu tempat pun di mana manusia berada tidak mengalami kemuliaan Allah. Allah rindu bahwa
kemuliaan Allah hadir dinyatakan kepada segala suku bangsa. Itu sebabnya Allah tetap konsisten. Dia rindu, dia dimuliakan di antara segala bangsa-bangsa. Mengakhiri pelajaran hari ini, saya akan menutup dengan membaca kitab Roma pasal 15 ayat 8 dan 9. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Saudara-saudara, kata untuk memungkinkan bangsa-bangsa dipakai kata pantata etnik atau etnis demi etnis, etnik demi etnik di seluruh dunia supaya memuliakan Allah oleh karena rahmat-Nya. Menurut riset Yosua Project, kelompok suku di dunia hari ini ada 16.700 kelompok suku. Puji Tuhan, sudah 9.000 lebih kelompok suku yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyanyikan tentang Tuhan, memuliakan Tuhan dalam bahasa suku masing-masing. Dan hari ini masih ada 7.000 suku yang belum mengenal Yesus secara pribadi, yang belum memuji Tuhan Yesus, yang belum memuliakan Allah. Perintah Allah begitu jelas agar bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Perintah Allah jelas, semua suku, kaum, bahasa menyembah Dia. Maka agar mereka memuliakan Allah, kita harus membawa berita keselamatan dalam Yesus kepada setiap kelompok suku yang belum mengenal Tuhan. Ada yang dipanggil Tuhan untuk pergi, untuk memberitakan nama Yesus, agar orang yang mendengar nama Yesus dimuridkan dan memuliakan Tuhan. Ada yang dapat panggilan untuk mendoakan dan memberi dukungan. Kita tidak bisa pergi, tapi Tuhan berkati kita untuk memberi dukungan agar orang-orang atau kelompok suku bangsa yang hari ini pujiannya belum terdengar di surga, Allah rindu mereka menyanyikan tentang Tuhan dalam bahasa suku mereka masing-masing. Kita yang sudah percaya Yesus, puji Tuhan, kita bisa menyembah Dia, bisa memuliakan Allah. Mari kita membawa berita nama Yesus kepada kelompok suku yang belum terjangkau, agar gairah Allah dimuliakan di antara bangsa-bangsa dapat digenapi melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.